Selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan cerita kita mengenai statistik. Ini pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan. Nah, ada 3 ukuran pemusatan yang biasa digunakan untuk menyajikan data. Ada rata-rata hitung, median, dan modus. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas yang pertama adalah rataan hitung. Sering disebut juga dengan istilah mean. Nah, secara sederhana, rataan hitung itu kalau disimbolkan dengan X bar begini, ini sama dengan jumlah semua datumnya dibagi dengan banyak datanya. Jadi kita jumlahkan semua datumnya, lalu kita bagi dengan berapa banyak datum yang tersedia. Nah, cara menjumlahkan datumnya ini dan banyak datanya ini tergantung kepada jenis sebaran datanya. Nah, yang pertama itu untuk data tunggal, rata-rata itu akan dihitung sebagai data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, dan seterusnya sampai ditambah data ke N dibagi dengan N. Saya ulangi, rata-ratanya itu sama dengan data pertama tambah data kedua, tambah data ketiga, dan seterusnya sampai tambah data ke N dibagi dengan N. Di sini N menyatakan banyak datanya. Dengan dituliskan dengan bentuk notasi sigma, ini sama dengan sigma X per N. Contoh sederhana misalnya. Kalau saya ambil contoh datanya misalnya 2, 4, 3, 5. Ini ada 4 data. Ini kan abu rata yang noengon. Berarti kan rata-ratanya kan berarti tinggal 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5, jumlah semua datumnya dibagi dengan banyak datanya 1, 2, 3, 4, berarti dibagi dengan 4. Maka rata-ratanya ini sama dengan ini kan 2 tambah 4 6 tambah 3 9 tambah 5 14 per 4. Ini kalau kita hitung jadi 3,5. Sampai di sini bisa paham ya? Nah, itu untuk data tunggal. Yang selanjutnya, yang kedua, itu untuk data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok, misalnya begini, kalau untuk yang pertama tadi, data tunggal itu datanya itu ya terpisah, masing-masing frekuensinya 1. Nah, itu misalnya begini, contohnya datanya itu saya buatlah misalnya yang nilainya X1 itu ada sebanyak F1, yang nilai X2 itu sebanyak F2. Ini nilainya X-nya, ini frekuensinya. Nilainya X3 itu sebanyak F3, dan seterusnya nanti sampai ke Xn sebanyak Fn. Nah, maka rata-rata hitungnya itu akan dituliskan sebagai X1, F1 atau Fi. Nah, secara umum akan dituliskan F dulu ya. Fi berarti F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah seterusnya sampai ditambah Fn dikali Xn per banyak datanya. Ini tadi menyatakan nilainya, ini menyatakan frekuensinya, berapa banyak yang dinilai tersebut. Berarti ini menyatakan per F1 tambah F2 tambah F3 tambah seterusnya sampai tambah Fn. Contoh sederhananya misalnya begini. Katakanlah melalui hasil ujian, katakanlah misalnya ada nilai dengan frekuensi. Katakanlah ujian dari beberapa orang nilai 2, katakanlah ada misalnya 3 orang
nilai 4 1 orang, nilai 3 1 orang, nilai 4 1 orang, lalu nilai 5 6 orang, nilai 7 8, katakanlah misalnya 2 orang. Maka rata-rata hitungnya ini, rata-ratanya sama dengan 2 kali 3 tambah 3 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 5 kali 6 tambah 7 dikali 2, masing-masing dikalikan. N ke F, N ke F, 4 kali 1, 5 kali 6, 7 kali 2, per 3 tambah 1 tambah 1 tambah 6 tambah 2. Berarti ini sama dengan, kalau kita hitung, ini 6 tambah 3 tambah 4 tambah 30 tambah 14 per tuh tambah saya ada 4 5 10 saya ada 10 tulu. Berarti ini sama dengan 6 tambah 3 ini 9 13 tambah 30 43 tambah 14 berarti 57. Ya, kalau silap nanti diperbaiki lah hitungan Bapak ya. Ini sama dengan 4,38. Nah, ini dua contoh perhitungan untuk penentuan rata-rata. Yang ketiga itu untuk data yang terdistribusi. Untuk data yang terdistribusi, Nah, untuk perhitungan data terdistribusi, rata-ratanya itu dapat juga ditentukan XI rata-rata sama dengan FI dikali XI per N. Ini sosial sigma FI dikali XI per N. Sigmanya ini ke atas ini ya, ini agak menekong ini. Nah, contoh misalnya begini, saya buat tabel misalnya dari bukunya lah, kita perhatikan. Data saya ambil dari bukunya itu halaman 64 untuk perhitungan rata-rata. Nah, yang pertanyaannya adalah menentukan rata-rata dari keseluruhan. Nah, perhatikan ini dari 30 sampai 34 frekuensinya ada 5, 35 sampai 39, 10, demikian seterusnya sampai 50 sampai 54 ada sebanyak 8 orang. Nah, yang pertama yang harus kita tentukan di sini, ini tidak terlalu penting ini ya untuk perhitungan rata-rata. Ini. Nah, jadi titik tengahnya adalah 30 di sini yang pertama kita isikan. Ini 30 ditambah 34 per 2, ini 64 per 2 jadi 32. Nah, ini lagi 35 ditambah 39 itu 74. 35 ditambah 39 bagi 2, 74 dibagi 2 berarti 37. Lanjut kemari, berarti 40 tambah 44 dibagi 2, ini 84 dibagi 2 berarti sama dengan 42. 45 tambah 49 dibagi 2 berarti sama dengan ini 94 dibagi 2 jadi 47. Lanjut kemari 50 tambah 54 per 2, ini 104 per 2 jadi 52. Inilah jadi XI nya, nilai tengahnya. Jadi XI kelas pertama titik tengahnya 32, kelas kedua titik tengahnya 37, kelas ketiga titik tengahnya 42, kelas keempat 47, dan kelas terakhir 52. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung XI dikali FI. Dalam hal ini rumusan tadi ini saya perbaiki ya, rumusnya sigma FI dikali XI per N.
Ya, karena miring tadi apanya nih, pernya nih. Berarti lanjutannya kan kemari. 5 kali 32 itu 160. Lanjut 10 dikali 37, 370. 7 dikali 42, ini 7 dikali 2, 4. Lalu 7 kali 4, 28, berarti 294. 47 dikali 20 itu sama dengan 940. Lalu 8 kali 52 itu 6. 8 kali 5, 40. Itu 416. Nah, bisa kita cek nantinya kalau misalnya ada kesilapan, diperbaiki saja nanti hitungan Bapak. Nah, ini selanjutnya dijumlahkan. 160 tambah 370 tambah 294 tambah 940 tambah 416. Nah, penjumlahannya ini Bapak hitung pakai kalkulator itu 2036. Nah, selanjutnya ini pun jumlahkan 5, 10, 15 tambah 7, 22 tambah 20, 42 tambah 8, 50. Inilah ceritanya N-nya, jumlah seluruh datanya. Nah, inilah yang jadi sigma FI dikali XI. Maka rata-rata dari tabel ini, X rata-rata itu sama dengan 2036 per 50. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator, 2036 dibagi 50, ini sama dengan 40,72. Nah, demikian cara menentukan rata-rata untuk ketiga jenis data, untuk data tunggal, data berkelompok, dan data terdistribusi. Nah, kita perhatikan contoh selanjutnya. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Ala, dakyat tunggu contoh soal sinakingan ini, tentukanlah rata-rata dari ini pamurah-murahu. Nah, saya baca soalnya. Umur rata-rata hitung dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40. Jika umur rata-rata para dokter adalah 35 tahun dan umur rata-rata para jaksa adalah 50 tahun, maka pertanyaannya adalah perbandingan dokter dan jaksa adalah titik-titik. Nah, untuk menentukannya kita tandai dulu di ceritanya ini. Berarti seharusnya yang pertama itu ada jumlah dokternya, lalu selanjutnya ada lagi jumlah jaksanya. Lalu di dalam hal ini ada rata-rata dokternya dan rata-rata umur jaksanya. Ini rata-rata dokternya ini yang ditanya perbandingannya kemari. Nilai rata-rata dokter, jumlahnya dokter itu berbanding dengan jumlah jaksa. Rata-rata dokter itu 35 tahun, sementara jaksa itu 50 tahun. Dan rata-rata keseluruhannya adalah 40 tahun. Maka dalam hal ini merupakan data berkelompok dengan dua kelompok. Dalam hal ini kira-kira begini, rata-ratanya dokter, lalu dokter, rata-ratanya jaksa, dan jaksa. Maka seharusnya rata-rata gabungannya ini sama dengan XD-ND tambah XJ-NJ per ND tambah NJ. ND menyatakan rata-ratanya dokter, ND jumlah dokter, XJ rata-ratanya jaksa, NJ jumlah jaksa, ND, NJ. Kira-kira demikian. Kalau kita substitusi semua yang dari soal ini, berarti kan 40 kemarin sama dengan rata-ratanya dokter 35 dikali ND. 35 kali N banyaknya dokter ditambah 50 dikali NJ per ND tambah NJ. Kita kalikan menilang 40 ND ditambah 40 NJ sama dengan 35 ND tambah 50 NJ. Kita gabungkan yang separadatan kan? Pidatu baribaan. Perhatikan 40 ND dikurang 35 ND sama dengan 50 NJ dikurang
40 NJ. Nah, nyopi detu beribon. Ini 5 kali ND sama dengan 10 kali NJ. Nah, kalau kita sama-sama kita bagi 5 ini, TND banding NJ. Ini 1:2. Nah, itu son. Maka penyelesaiannya adalah 1:2. Kira-kira begitu. Nah, kita perhatikan contoh soal yang lain. Nah, ini dia soalnya. Kemarin. Yang ini. 3 kelas A, B, C berturut-turut terdiri dari 15 siswa, 10 siswa, dan 25 siswa. Rata-rata gabungan dari ketiga kelas adalah 58,6. Jika nilai rata-rata kelas A dan C berturut-turut adalah 62 dan 60, maka rata-rata nilai kelas B adalah titik. Ini dapat kita anggap sebagai data berkelompok dengan 3 kelompok. Kelompok kelas A, kelas B, dan kelas C. Berarti kan ceritanya ini rata-ratanya itu kan sama dengan XANA tambah XBNB ditambah XCNC per NA tambah NB tambah NC. XABC ini menyatakan rata-rata dari kelas A, B, dan C. Sementara NABC ini menyatakan jumlah berapa orang di kelas tersebut, jumlah di kelas A, di kelas B, dan di kelas C. Nah, rata-rata keseluruhannya adalah 58,6. Maka tuliskan 58,6 sama dengan XANA 15 dikali rata-rata kelas A 62 ditambah XB itu yang ditanya dikali 10 tambah XC. XC itu jumlahnya kelas C 25 dikali 60 per ini NA tambah NB tambah NC, berarti 15 tambah 10 tambah 25. Ini kan berarti 58,6 sama dengan 15 kali 62. Kalau kita hitung dengan kalkulator itu 15 kali 62 sama dengan 930 ditambah ini 10 XB ditambah 25 kali 60 25 kali 60 itu 1500 per 15 tambah 10 tambah 25 berarti 25 50. Nah, kita kalikan menyilang kemarin. Nah, 58,6 yang ini 58,6 kita kali dengan 50 kemarin. Berarti kan sama dengan ini, kalau perhitungannya ini 2930 sama dengan 930 ditambahkan saja dengan yang ini 1500. 930 ditambah 1500 itu sama dengan 2430 tambah 10 XB. Kita pindahkan kemari. Berarti 10 XB sama dengan 2930 dikurang 2430. 10 XB sama dengan ini jadi 500, maka XB sama dengan 500 per 10 sama dengan 50. Nah, maka rata-rata dari nilai dari kelas B sama dengan 50 yang ini. Rata-rata sono menemui soal rata-rata dari ujian nasional. Nah, pendek saja video Bapak untuk hari ini. Bapak hanya menerangkan mengenai rata-rata. Minggu depan cerita kita adalah mengenai median dan modus, dua ukuran pemusatan yang lain. Hari ini untuk rata-rata saja. Untuk tugasnya nanti akan dimunculkan. Silahkan dikerjakan selengkapnya dan seperti biasa sertakan dengan catatannya. Dengan menunjukkan catatan itu berarti Anda sudah menunjukkan dan yang benar-benar menonton video ini.
Semoga bermanfaat dan selamat belajar.